Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Iandri Tiluwahyono. Kali ini mau membahas tentang service excellent, yaitu gimana kita memberikan layanan terbaik buat customer kita di Lazada. Karena ini penting, percuma toko kalian trafficnya banyak, tapi pelayanan ke customer kalian buruk. Maka nanti akan konversinya akan rendah. Atau orang nggak jadi beli ke toko kalian. Dan misal udah beli, pasti nanti kapok mau transaksi di toko kalian lagi. Setelah kemarin bahas seputar optimasi campaign, biar kita dapat traffic banyak saat ada campaign besar di Lazada, ya kali ini kita akan membahas soal pelayanan ke customer. Ya biasanya kalau pas campaign besar itu banyak yang mengalami kendala pengirimannya itu lambat, dan ini kebanyakan dijadikan alasan untuk para seller, padahal itu nggak bisa ya. Ya karena kita tetap harus profesional, walaupun dalam masa campaign pas transaksinya banyak, pengiriman juga harus tepat. Soalnya itu bisa dipersiapkan sebelumnya atau dengan mengubah sistem kerja yang biasanya cuma memproses berapa transaksi, tapi pas campaign biasanya akan lebih banyak untuk transaksi yang masuk. Berikut beberapa hal yang perlu kalian siapkan sebelum menghadapi campaign besar di Lazada. Oke, yang pertama kalian harus persiapkan dulu alokasi stok. Jadi pastikan untuk stoknya itu sudah tersedia untuk keperluan campaign atau keperluan flash sale. Jadi kalian sudah sediakan stok khusus untuk menghadapi campaign ini. Jadi misal kalian jualan di tempat lain, usahakan udah dipisah itu transaksi khusus kalian yang ada di Lazada. Nah itu buat kalian para seller ya punya stok. Sedangkan untuk yang dropship, itu kalian tetap harus siapkan stok khusus juga. Ya saya sendiri sebagai dropshipper, setiap ada campaign itu pasti menyisihkan stok atau modal stok sendiri, ngambil dari supplier untuk disimpan untuk keperluan campaign. Ya karena untuk menghindari nanti kita kehabisan stok. Ya karena dropship kadang kita nggak bisa kontrol untuk stoknya. Ya makanya sebagai dropship, kita usahakan bisa stok, terutama untuk produk yang sering habis atau bestseller di tempat kalian. Selanjutnya siapkan material packing. Jadi ini cukup sepele tapi penting. Jadi usahakan pas campaign itu kalian udah sedia untuk dus, lakban, serta bubble wrap. Jadi pas ada lonjakan transaksi saat campaign, kalian udah nggak perlu ribet nyari-nyari lagi untuk bahan buat packing. Jadi udah siap semua. Dan usahakan kalau packingnya pakai dus itu udah dibikin sendiri, pakai dus custom. Jadi kalian bisa pesan untuk dus custom ini. Tujuannya biar mempercepat proses packing sama nanti kelihatan lebih rapi. Atau buat kalian yang pakai dus bekas itu bisa dibikin dulu untuk bentuknya yang biasanya muat untuk produk kalian. Ya, nanti pas ada orderan kalian tinggal masukkan aja barangnya, nggak perlu bikin ulang untuk dusnya. Selanjutnya persiapkan untuk SDM kalian. Jadi usahakan pas campaign itu udah ada siap untuk tim packing yang bantu packing kalian yang biasanya cuma bisa mengerjakan 100, usahakan ditambah personilnya biar nanti untuk orderan yang dari campaign itu bisa kekirim di hari yang sama. Untuk tim packing ini kalian tidak harus merekrut orang baru ya, kalian bisa pergunakan freelance atau bisa manfaatkan tetangga atau teman yang bisa bantu packing, nanti bisa dibayar per biji. Jadi kalian nggak harus merekrut untuk karyawan baru. Selanjutnya untuk tim admin juga penting untuk yang membalasi chat atau proses pesanan yang biasanya cuma 6 jam nanti ditambah 2 jam biar orderan pas campaign itu bisa keproses semua. Dan pastinya kalian juga siapkan untuk gaji bonus tambahan buat tim kalian, jadi biar mereka juga semangat. Selanjutnya kalian perlu koordinasi dengan kurir yang sering ambil atau pick up. Nah buat kalian yang belum punya itu kalian usahakan udah mencatat ya nomor WA kurir yang sering ambil paket di tempat kita, nanti silahkan dimintai untuk nomornya. Jadi misal kita ada keterlambatan, misal ada barang yang belum ke packing semua, nanti minta untuk dijemput di akhir atau nanti untuk penjemputannya bisa lebih sore seperti itu. Kalau biasanya punya saya, kalau misal ada packing yang belum selesai, itu saya minta kurirnya untuk ngambil agak sore atau malam hari biar nanti packing selesai dan siap diambil. Karena kasihan juga ya, kita usahakan untuk kurir saat ngambil itu nggak perlu nunggu. Usahakan untuk paket itu udah siap semua, tinggal ambil. Terus terakhir, untuk memanfaatkan traffic yang tinggi saat campaign, kalian juga siapkan untuk anggaran iklan ya, karena kita juga bersaing sama seller yang lain. Biasanya mereka juga memanfaatkan momen besar ini dengan menyiapkan anggaran khusus buat iklan. Jadi saat campaign, kalian udah top up dulu untuk iklannya dan iklan udah jalan. Biar nanti produk kalian lebih tereksposur kalau pakai iklan berbayar di Lazada. Oke, itu tadi beberapa tips seputar persiapan saat menghadapi campaign Lazada. Jadi udah nggak ada alasan lagi bilang ke customer kita pengirimannya terlambat karena banyak orderan. Ya karena tetap kita harus profesional ya untuk melayani customer. Buat kalian yang belum jadi seller di Lazada, untuk link pendaftaran menjadi seller udah saya cantumkan di deskripsi video. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.